Saya ucapkan selamat datang. Kebetulan sebagian saya kenal dan senang sekali kita mau belajar bersama di kesempatan sore ini. Ini sebetulnya direncanakan kalau memungkinkan kita lakukan berseri begitu dengan membahas macam-macam isu yang mungkin berkaitan dengan pendidikan dan juga kesehatan dan isu sosial lainnya. Saya perkenalkan diri, saya Amala Rahma. Mungkin di sini saya panggil Rara juga tidak apa-apa. Saya Mbak Eli, selamat bergabung. Kami sudah langsung saja, saya sedang memperkenalkan diri. Saya ibu rumah tangga, punya anak 3. Kemudian sehari-hari bekerja di sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebelum mulai, kita akan selesai di jam 5 sore dan seluruh proses ini akan direkam karena barangkali memang proses pembelajaran ini seringkali kalau spontanitas itu sulit, suka nggak bisa diulang lagi begitu ya. Jadi kita meminta, sebetulnya berharap lebih interaktif sehingga kita bisa tanya jawab karena jumlahnya mungkin juga tidak banyak. Dan saya mau perkenalkan diri dulu, bersama kita sudah ada Pak Toto Raharjo. Sebagian pasti sudah mengenal beliau, sudah lama sekali bergelut di bidang pendidikan sampai mendirikan sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam itu di Yogyakarta. Saya ucapkan yang baru datang Bu Adis dan Ibu Naura. Beliau juga sebetulnya adalah guru saya, guru Mas Mokhtar, guru beberapa orang di sini yang berkali-kali kita selalu meminta pendapat dan nasihatnya kalau kita mentok biasanya di dalam pekerjaan. Beliau juga telah menyunting dan menulis banyak buku tentang pendidikan. Kalau sebagian pasti sudah ada yang membaca tentang Sekolah Itu Candu, kemudian ada buku tentang pendidikan populer dan buku Sekolah Biasa Saja gitu. Nah, itu juga itu dari Mas Mokhtar, membangun kesadaran kritis, iya, dengan ikonnya yang sama seperti itu. Pak Toto, saya mungkin membuka dialog dulu, silakan Bapak. Ini ada yang baru bergabung, Ibu Anis, selamat sore. Kemudian Mbak Naura, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Saya mendengarkan aja dulu, saya lebih suka dimulai dari kegelisahan, dari apa teman-teman dulu malah. Oke, silakan. Silakan teman-teman, bagaimana fokus concern-nya terhadap dunia pendidikan saat ini, terutama di zaman sedang COVID begini, kita sudah hampir 4 bulan ini ada di rumah. Terus kalau dari saya sih sering dengar yang stres itu bukan cuma anaknya, yang kemudian jadi malas ngelihat buku, tapi juga gurunya, orang tua juga. Jadi semuanya ini rasanya terdampak terhadap metode pembelajaran yang online ini. Tapi sebetulnya ada apa sih di balik itu gitu? Yang ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Silakan, siapa dulu yang ingin menyampaikan keresahannya? Oke. Kalau yang terkait dengan di dunia pendidikan, yang misalnya yang kita lakukan sekarang ya Mbak, ya terkait dengan program di YesIdo yang CSE, memang belum ada belum ada penelitian yang secara khusus yang terkait dampak COVID ini, misalnya meningkatnya angka perkawinan anak yang ada di Lombok ini, karena beberapa kasus terjadi di kita ini di Lombok, khususnya di Lombok Barat, di Lombok Timur itu ketika COVID ini tinggi di angka perkawinan anak itu, bahkan beberapa KPAD sudah melakukan proses membelas dan sebagainya. Nah, selain itu sekarang ini di Lombok Barat itu kan lagi proses untuk Mbak membuat SOP gitu untuk bagaimana sekolah di new normal gini.
Nah, SOP itu sekarang lagi dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana salah satu yang concern-nya itu bisa memasukkan isu kesehatan reproduksi itu di dalam membuat SOP itu. Kalau misalnya itu tidak bisa tercover dengan baik, takutnya ya bukan tidak mungkin akan terjadi misalnya perkawinan anak semakin tinggi dan sebagainya seperti itu. Apalagi di Lombok Barat ini, misalnya di sekolah-sekolah terpencil itu ketika COVID ini tidak ada guru itu seperti kreatifnya itu tidak muncul bagaimana melakukan pembelajaran misalnya terjadi seperti itu. Mau menggunakan media online, sinyal di daerah-daerah misalnya di daerah Sekotong Timur yang muridnya di atas gunung itu sinyalnya Masya Allah lah, bahkan tidak ada sinyal di sana. Itu juga bagaimana, itu menjadi salah satu tantangan lah ketika berbicara dunia pendidikan di masa COVID ini. Itu aja sih Mbak. Oke, saya highlight 2 hal dari Mas Zurhan, itu guru kreativitasnya belum muncul di masa online ini, dan kedua, kemudian persoalannya kepada soal-soal infrastruktur ya, seperti sinyal dan sebagainya. Ini ada lagi dari Mbak Anis, bertanya apa iya pembelajaran daring itu atau online jadi satu-satunya cara untuk anak-anak belajar di masa pandemik ini. Gitu. Dan juga Mbak Eli, selama membantu anak-anak belajar di rumah, kesulitan yang sering dihadapi sama dengan yang lain terkait kreativitas orang tua. Jadi orang tua, guru, dan juga tadi Mbak Anis lebih menyorot hal yang lebih besar lagi, apakah cuma satu-satunya cara ini belajar online ini? Ada lagi yang lain? Sudah bergabung Mbak Bidara Kanuku di sini, dan Mbak Dewi kembali lagi. Tadi sempat keluar dari forum ini karena internet kayaknya. Iya, koneksinya jelek. Koneksinya jelek, oke. Terus dari Mas Justinus, anak saya di SMK Negeri tidak bisa praktek kerja lapangan karena pandemi. Nah, ini lebih kompleks lagi karena SMK tuh harusnya sih memungkinkan nanti ada pembicaraan tadi sempat kita bahas tentang itu, bagaimana kalau justru untuk sekolah-sekolah yang memerlukan lebih banyak praktikum daripada teori. Ada lagi keresahan dan pertanyaan-pertanyaan? Mbak Mala? Ya, Naura, ya, silakan. Mbak, kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa guru setara sih, yang di Lombok, yang di Papua juga macam-macam. Jadi kalau dilihat itu emang pembelajaran daring ini sebenarnya guru lebih ke memberikan tugas aja ya. Jadi nggak ada proses menjelaskan materi gitu. Karena mungkin tadi yang dibilang Mas Zurhan juga mungkin memang harus ada trigger supaya mereka inovatif, atau mungkin juga emang belum ketemu platform yang bisa mengconnect antara guru sama siswa yang ramah infrastrukturnya, ramah internet dan sebagainya gitu. Jadi proses pembelajarannya hanya sangat satu arah ya, sangat pemberian tugas habis itu dikerjakan terus ya sudah gitu. Selain itu tugasnya pun karena keterbatasan infrastruktur tadi spare waktunya lama. Jadi kayak misalnya guru ngasih satu tugas matematika itu untuk 2 minggu gitu. Jadi selama 2 minggu ini kan sebenarnya sedikit sekali hal yang murid-murid ini pelajarin di sekolah. Itu sih Mbak. Oke. Kepada ini ya, tentang pengaturan waktu dan sebagainya. Ada yang lain lagi? Aku kayaknya ya, Mbak Rara. Oke, ya, Dewi. Kalau bicara tentang situasi pandemi, anak-anak berkebutuhan khusus, kebetulan kemarin sempat pegang satu program juga terkait isu anak berkebutuhan khusus. Jadi tadi kalau misalnya Mbak yang sebelumnya cerita bagaimana caranya guru memvalidasi proses pembelajaran gitu ya di rumah, orang tua apakah tidak. Nah, ini menjadi PR yang cukup besar juga dalam isu anak berkebutuhan khusus. Jangankan ketika di sekolah gitu ya, orang tua kadang kan ketika anak di sekolah itu jadi kasarnya dititipkan gitu ya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu. Jadi seolah kemudian memindahkan beban dari orang tua ke guru gitu. Nah, ketika
berbalik situasinya, orang tua kemudian harus mendampingi anak di rumah. Nah, proses itu kemudian tidak bisa serta-merta menjadi mudah gitu ya. Orang tua dengan kesibukannya, dengan kondisi anak berkebutuhan khusus itu sendiri, orang tua tidak punya cukup kapasitas untuk misalnya secara spesifik mengajari anak gitu ya. Sehingga ketika saya berdiskusi dengan banyak guru sekolah luar biasa, guru punya tantangan tersendiri bagaimana kemudian harus menyatukan orang tua ini dalam satu frame bahwa tugas ibu hari ini bukan hanya terkait pengasuhan gitu, tapi juga kemudian mendampingi anak berkebutuhan khusus, anak-anak ibu di rumah gitu. Nah, orang tua juga jadi punya keresahan dan bingung gitu. Bagaimana ya saya harus mengajari anak berkebutuhan khusus? Padahal anaknya sendiri, tapi dalam konteks belajar itu orang tua punya kegagapan tersendiri gitu. Nah, di satu sisi pemerintah sendiri tidak ada sebetulnya supervisi dari pengawas gitu. Nah, ini yang menjadi ketimpangan juga gitu. Nah, kemudian di beberapa zona yang katakanlah zona biru dan hijau gitu ya, di mana situasinya sebetulnya tidak terlalu chaos seperti di zona merah. Nah, ini saya berbagi anak saya sendiri gitu. Anak saya di Majalengka itu sebetulnya situasinya katakanlah kayak kok orang-orang nggak terjadi apa-apa ya, seperti tidak ada pandemi gitu. Sementara sekolah ditutup gitu ya, Dan di belakang anak saya karena mungkin mereka itu sangat rindu dengan perjumpaan, akhirnya selalu kemudian melakukan interaksi. Berinteraksi tatap muka dengan guru di belakang pembelajaran gitu. Jadi saya tuh kadang berpikir terus apa ya gitu, sementara sekolah ditutup dan anak-anak berjumpa dengan teman-temannya, dengan gurunya gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi dilema sih untuk beberapa zona yang dikategorikan ke zona hijau dan biru gitu ya. Itu aja sih sharing. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Mas Muhtar. Ya, maaf, ini kan problem dari sistem itu sendiri. Jadi kita ini dimasukkan dalam kerangka sistem harus ngikutin kurikulumnya seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Padahal kalau kita kembali kepada tujuan pendidikan, itu adalah mengajak orang untuk belajar mengerti. Nah, kalau itu dipahami, maka sebenarnya nggak perlu kita tergantung oleh industri soal internet, tidak. Kalau ini dilakukan, maka ketimpangan sudah terjadi antara orang kota sama orang desa. Ya, kalau nilai itu dibangun, maka sebenarnya orang tua bisa mengajarkan dengan 3 pokok. Satu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa sesuaikan dengan kondisi. Terus yang namanya nilai. Loh, orang kampung atau diajarin bagaimana bertanam itu sudah sebuah nilai. Keterampilan nggak harus mengikuti keterampilan yang sudah dipakemkan. Tapi yang sudah ada di lingkungan itu, bagaimana bertanam, bagaimana membersihkan ruangan, bagaimana. Itu kan harusnya yang harus menjadi landasan. Begitu juga nilai-nilai. Nah, ini dalam kondisi ini kita harus kembali. Harusnya kita berani membongkar bahwa satu nilai itu tidak harus satu yang sama gitu. Karena ketika kita ngomong soal sama, kesenjangan sudah terjadi. Akses untuk orang-orang kota itu sudah apapun dia dapatkan, tapi orang kampung yang internetnya susah, kedua dia membantu orang tuanya untuk mencangkul atau itu gimana? Nah, menurut saya itu yang menurut saya kalau kita berani keluar dari bingkai yang namanya sistem ini, maka sebenarnya tujuan sama, menjadikan anak kita menjadi anak yang tidak korupsi, tidak mencuri, punya keterampilan, tidak dibawa ke satu industri yang sama gitu. Itu pandangan saya. Iya. Terima kasih Mas Muhtar. Jadi Pak Toto ini akan banyak variasinya nih. Ada tadi pertanyaan tentang SD, ini gimana nih? Paling penting diajarkan apa sih di tingkat SD, kelas 3, kelas 6? Tadi Mbak Dewi bicara tentang anak disabilitas, kemudian ada Mas Justinus di SMK. Ini sebetulnya kita gimana sih dengan situasi gini dan juga desa dan kota yang berbeda-beda itu semuanya diseragamkan untuk belajar online, padahal infrastruktur sangat beragam. Nah, ini silakan Pak Toto. Oke, teman-teman semua. Saya kira tadi
Mas Muhtar sudah memulai ya, juga saya tertarik dengan kalimat siapa tadi tentang platform belajar itu ya. Ada tadi. Nah, gini, saya kira pandemi corona ini sebetulnya mestinya kita harus terima kasih kepada corona ini karena corona benar-benar ya selain menyulitkan kita ya, tapi secara esensial juga banyak membuka hal-hal yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Selama ini tidak pernah kita menganggap bahwa itu lazim-lazim saja, biasa normal-normal saja, padahal sebenarnya nggak normal, nggak lazim gitu. Nah, terutama dalam urusan pendidikan. Kita ini cuma ngikutin aja, istilahnya kalau makanan itu ya kita tinggal taunya tinggal dimakan itulah kayak kayak semua khasanah makanan apa namanya siap saji itu semuanya kita nggak pernah mikir itu yang paling penting sudah siap ya sudah dimakan entah itu akibatnya seperti apa kita nggak pernah mikir itu. Saya kira pendidikan sama, cuma pendidikan itu tidak melahirkan satu akibat yang secara cepat bisa dilakukan sehingga seringkali kita tidak mampu melihat problem pendidikan itu ada di mana sebetulnya. Seringkali kita tidak bisa melihat. Beda kalau masalah kesehatan atau masalah pangan, mungkin begitu nggak ada bahan makanan kita udah ribut. Nah, saya kira ini menurut saya sudah parah urusan pendidikan. Nah, cuma kebanyakan orang hanya menangkap anunya aja. Ibaratnya kalau penyakit kulit hanya nangkep gatalnya aja. Misalnya, simptomnya aja, ya, simptomnya misalnya aja, ya. urusan sinyal, urusan akhirnya sampai ke urusan apa namanya biaya pulsa dan sebagainya. Padahal menurut saya bukan itu apa namanya bukan itu akar masalahnya. Maka saya tertarik tadi ya ketika ada yang melemparkan tentang platform belajar. Nah ini saya sudah lama, udah puluhan tahun mempertanyakan itu. Makanya saya bikin sekolah sendiri sebetulnya. Nah, platform belajar yang ada selama ini adalah anak, makanya masih ingat nggak ada di tempat-tempat, terutama di kampung-kampung, bahkan di kota juga, yang selalu ada jam belajar. Itu dipasang itu di jam belajar jam sekian sampai jam sekian. Maksudnya adalah supaya anak itu tidak berkeliaran di luar, masuk ke dalam rumah, terus baca buku mata pelajaran. Nah, itulah yang disebut belajar. Kira-kira begitu. Ini anunya dulu nih. Konsep yang dikenal sekarang ya. Yang dikenal secara umum gitu sehingga anak berkeliaran, anak bermain, anak ngapain itu tidak dianggap belajar. Nah, jadi harus duduk di meja dengan buku itu belajar ya. Nah, yang jadi soal begini. Pendidikan ini kan kalau menurut saya adalah secara umum adalah interaksi dari semua komponen bangsa ini adalah pendidikan. Jadi nggak bisa membuat karakter diserahkan pada sekolah itu menurut saya itu naif, itu semena-mena, itu nggak bisa. Dipikirnya koruptor itu tidak andil tidak andil membentuk karakter, itu andil tuh. Pejabat yang kurang ajar itu dia juga andil membangun karakter setiap orang gitu. Nah, saya ada ketika live IG saya live dengan seorang pendongeng masih muda. Dia di Kalimantan katanya itu biasa sebelum mendongeng biasanya ngobrol dengan anak-anak, ditanya cita-citamu jadi apa? Ternyata jawaban anak itu cita-cita saya mau jadi koruptor. Nah, ditanya lagi kenapa jadi koruptor? Koruptor enak nih, mobilnya banyak, sering masuk TV dan ya gembira-gembira aja nggak ada masalah gitu. Nah itu satu contoh aja. Jadi kembali kepada platform belajar di sini bahwa pendidikan itu sudah diambil alih oleh sekolah. Jadi kalau kita ngomong pendidikan itu selalu
di otak kita selalu sekolah. Sekolah. Ya. Lalu belajar juga sudah diambil alih sekolah. Jadi kalau orang tidak sekolah berarti dianggap tidak berpendidikan. Kalau orang tidak sekolah dianggap tidak belajar. Kira-kira begitulah anunya ini. Nah, saya kira corona ini meluluh lantakan itu semua, dihajar habis gitu. Tiba-tiba sekolah dipindah ke rumah, terus Anda semua bingung karena selama ini tidak pernah terlibat di situ kan. Nah, ini tiba-tiba sudah isinya cuma PR, tugas, nggak tahulah macam-macam gitu. Nah, kira-kira problem umumnya seperti itu. Tadi juga ada gambaran-gambaran kenapa guru tidak kreatif, kenapa orang tua tidak kreatif. Ya memang tidak disuruh kreatif kok. Mereka hanya disuruh membuat gini. Kurikulum itu sebenarnya yang mestinya bikin itu siapa? Dulu ketika belajar sekolah guru atau sekolah dosen itu di salah satu mata pelajarannya itu adalah membuat kurikulum. Nah, begitu jadi guru kok nggak pernah bikin kurikulum. Karena apa? Kurikulum sudah dibikinkan oleh Departemen Pendidikan. Jadi itu aneh menurut saya gitu loh. Mestinya Departemen Pendidikan itu cuma bikin desain besar aja gitu loh. Nah, karena itu ya ngapain kreatif? Wong nggak kreatif aja dibayar kok disuruh ngapain kreatif? Kira-kira begitu. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan lagi adalah sebenarnya Ki Hajar sudah bicara tentang trisentra ya. Trisentra itu adalah pusat-pusat belajar itu ada di keluarga, ada di masyarakat, ada di sekolah. Nah, tapi ini semua itu omong kosong, nggak pernah dipikir gitu loh. Ki Hajar itu hanya diambil quote-nya aja yang dipakai untuk logonya Kementerian Pendidikan itu ya apa namanya Tutwuri Handayani itu aja sudah. Padahal sebetulnya nggak dipakai sama sekali. Nah, sehingga yang menjadi soal ini kalau saya menjawab dari apa yang sudah diungkapkan tadi adalah sejauh mana platform belajar ini membuat setiap orang adalah aktif membangun belajarnya sendiri atau dalam bahasa yang lain adalah belajar ya kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar itu bisa terjadi kalau sejak awal ya anak itu sendiri harus mulai nah mestinya apa yang disebut time of reference-nya itu atau TOR itu sebenarnya TOR bagaimana mendukung atau memandu anak ini supaya menemukan cara belajarnya. Kira-kira itu. Dan itu saya sudah di sekolah saya sudah 20 tahun itu kita praktekkan gitu dan ya memang nggak ada nomenklaturnya di administratur negara nggak ada itu. Nggak ada. Jadi susah dipahami. Bahkan yang saya lakukan adalah pertama adalah menghapus semua mata pelajaran. Nggak ada mata pelajaran. Nah, bingung kan mesti kok nggak ada mata pelajaran terus bagaimana? Jadi di sekolahan saya itu pertama yang saya lakukan adalah menghapus mata pelajaran. Yang kedua, guru tidak boleh mengajar. Jadi kalau di tempat saya itu guru mengajar itu haram hukumnya. Nah, ini berani nggak kan gitu? Nah, karena apa? Guru di tempat saya adalah hanya menemani anak untuk, nah tadi kok nggak ada mata pelajaran, gimana? Yang ada adalah anak melakukan riset sesuai dengan apa yang sedang dia ingin pelajari. Lalu gimana? Nanti anak-anak tidak bisa berhitung, anak-anak tidak bisa bahasa, anak-anak tidak ngerti geografi, anak-anak tidak ngerti apalagi macam-macam. Fisika. Nah, itu kan ada di indikator kan. Sebenarnya kan setiap, nah yang saya ambil dari kurikulum nasional itu cuma indikatornya. Indikator bahwa usia sekian itu bisa baca, bisa menguasai huruf ini, menguasai hitungan ini, ngerti bangun datar. Nah itu yang kita pegang.
Nah, dari riset anak-anak itulah fungsinya guru itu mengerti indikatornya, anak ini kayaknya satu semester ini mestinya sudah bisa menguasai, sudah bisa bikin kalimat atau sudah bisa menghitung sampai sekian, sudah bisa perkalian. Itu di tangan fasilitatornya, di tangan gurunya atau di tangan orang tuanya. Jadi, nah, kenapa saya hilangkan mata pelajaran? Karena ternyata setelah saya pelajari, seluruh mata pelajaran itu adalah terjemahan dari indikator. Jadi indikatornya A, B, C, D itu diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Padahal ada banyak hal yang tidak perlu ada mata pelajarannya gitu loh. Sehingga biasanya SD kelas 1, 2, 3 aja sampai 15 mata pelajaran. Karena semua dibikin mata pelajaran. Jadi tadi Mas dari NTB tadi? Zurhan. Mas Zurhan yang mengatakan bahwa ya nanti moga-moga tornya juga mengandung mengandung pelajaran tentang cash pro. Nah, itu parah lagi nanti. Jadi nanti orang cash pro memasukkan ini ke mata pelajaran, orang HAM memasukkan mata pelajaran ke situ, orang korupsi semua suruh diapalin. Itu sebenarnya malah suruh membunuh anak-anak dengan isu-isu yang ada itu. Jadi problemnya bukan kita mau memasukkan cash pro apa tidak, tetapi platform belajarnya apa tadi itu yang paling penting itu sebenarnya platform belajarnya. Nah, artinya ketika bicara platform kita tidak bisa sendiri, ini ada urusan pemerintah juga di situ. Nah, di dunia pendidikan itu sebenarnya ada dua dunia ini. Yang satu adalah pendidikan yang dibirokrasikan, ya ini sekarang yang disebut pendidikan formal itu. Yang kedua adalah pendidikan non formal yang mestinya tidak dibirokrasikan, tetapi prakteknya dua-duanya sama. Dibirokrasikan itu nanti Anda akan ketemu apa yang disebut rezim administrasi prosedural. Nah, ini sebenarnya kalau Anda mau tahu akar masalah dari kenapa sekarang terjadi silang sengkarut ketika ada corona ini berkaitan pemindahan sekolah ke rumah, sebetulnya itu berawal pada platformnya tadi sebetulnya. Karena platformnya selama ini tidak platform yang mengarah pada semua orang menjadi pelaku belajar di situ. Yang ada adalah semua harus tergantung kepada expert. Ya, expert itu bisa guru, bisa dosen, bisa apa saja gitu. Nah, saya menolak itu. Saya menolak itu karena Ki Hajar sudah ngomong bahwa semua orang adalah guru, semua orang adalah siswa, semua tempat adalah sekolah. Itu yang saya coba praktekkan gitu. Nah, sehingga ketika ada pandemi ini, saya agak senang malah semakin memperkuat apa yang sudah saya lakukan gitu loh. Kira-kira itu dulu nih supaya saya ini dinas gangguan, jadi tugas saya adalah mengganggu Anda semua gitu loh. Nah, kira-kira kita semua ini bertanggung jawab apa enggak terhadap anak yang sudah dianugerahkan kepada kita? Mosok cuma mau diserahkan pasrah bongkoan kepada sekolah saja. Sementara Anda tahu persis bagaimana mutu, bagaimana keadaan sekolah itu sendiri. Itu satu. Ini yang lain lagi tadi juga yang sudah disinggung Muhtar ya. Sebetulnya pendidikan atau sekolah itu kan sangat sederhana. Urusannya itu adalah mau paham apa, mampu apa, atau terampil apa, yang ketiga adalah berkaitan dengan sikap atau prinsip-prinsip apa. Nah, itu semua orang itu mestinya bisa itu. Karena selama ini Anda semua itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, jadi seolah-olah Anda tidak mampu. Anda merasa tidak mampu, kira-kira itu. Nah, tadi pagi-pagi istri saya ditelepon ada orang tua murid yang sudah capek ngurusi anaknya terus mau dititipin ke sekolah. Aku dengar udah diusir aja tuh orang nggak bertanggung jawab tuh punya anak kok mau dititipin itu.
Umpamanya satu contoh itu. Oke, kira-kira begitu Bu Rara. Ada pertanyaan di chat room ini Mbak Suci. Saya ingin mengutamakan karakter mulia kepada anak, pengetahuan umum, kemudian gitu ya. Jadi karakter dulu. Bagaimana pendapat Pak Toto? Dan mungkin secara operasionalnya gimana tuh kalau mau memilih seperti ini? Karakter ini agak lucu menurut saya. Terus nanti akan ada mata pelajaran karakter. Jadi karakter kok jadi mata pelajaran tuh gimana, itu aku nggak paham. Ya karakter ini sebetulnya dibentuk oleh ekosistem yang ada. Ekosistem itu ya dari keluarga yang paling kecil sampai negara, ini yang akan membuat karakter gitu loh. Jadi sehingga orang sering terpleset karakter itu selalu dihubungkan dengan disiplin. Oh, kalau begitu nyontoh tentara itu ini harus jam 3 pagi harus apa. Nah, itu menurut saya itu bukan karakter, itu adalah pemaksaan supaya orang kelak di kemudian hari itu seperti itu. Ya memang satu contoh ini, tentara itu kalau rambutnya itu sudah nyenggol nyenggol Telinga, kuping dikit itu ya. udah risih terus potong itu. Tapi dia potong rambut itu bukan karena kesadaran yang hakiki dari orang itu, tetapi karena udah dipaksa terus-menerus sehingga ketika rambutnya nyenggol kuping dikit udah. Nah, apakah karakter seperti itu yang kita maui? Ya, karakter ini seringkali sebetulnya juga ada bawaan dari dari dalam perut itu sudah ada bawaan, tapi juga ada yang memang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga terutama. Jadi bukan berarti dinasehati anak kamu gini, bukan kayak gitu. Karakter itu juga karena si anak ini sering melihat bapaknya, sering melihat kakaknya, sering melihat itu juga. Jadi nggak ada karakter dibentuk, itu nggak ada. Yang ada karakter itu satu itu bawaan, yang kedua adalah dipengaruhi oleh lingkungannya. Kira-kira itu jawaban saya itu. Jadi kalau ada pelajaran karakter, saya terus terang aja nih, saya nggak nggak lipstick ya, ini kalimat beneran saya. Itu omong kosong. Siapa yang bisa bikin orang membuat karakter itu siapa? Kecuali sekolah militer. Tapi sekarang contohnya apakah yang sudah disiplin seperti itu, yang kalau baris seperti itu, kalau apa seperti itu, pertanyaan saya, apa bisa dijamin nggak korupsi yang sudah disiplin seperti itu? Iya, Pak. Kadang-kadang kita juga jadi terjebak tuh dengan sekolah-sekolah kasih poin ya, kasih punishment, terus ada poin. Kalau poinnya makin banyak, itu artinya dia udah melanggar disiplin dan sebagainya. Nah, jadi memang jebakan-jebakan ini terus membuat bukan cuma sistem pendidikan, sekolah sendiri juga akhirnya jadi kayak apa ya, semua sama. Iya, itu alat Semua kontrol seragam. sebetulnya. Oke, tapi sebelum saya lupa, saya jawab ya. Di sekolah saya itu nggak ada peraturan. Yang ada adalah kesepakatan. Segala hal itu kesepakatan, termasuk masuk jam berapa, apa semua itu kesepakatan. Nah, semakin gede anaknya, semakin kesepakatan itu harus dibikin secara detail. Tapi kalau anak yang PAUD, anak kelas 1, ini harus pendek-pendek kesepakatannya gitu loh. Kesepakatan yang sifatnya jangka pendek, nggak bisa kesepakatan untuk 1 semester, nggak bisa. Tetapi kalau semakin dewasa harus detail kesepakatannya. Jadi nggak ada peraturan. Makanya semakin negara banyak undang-undangnya, itu mencerminkan bahwa negara itu mesti porak-poranda. Kira-kira begitulah. Semakin negara itu undang-undangnya sedikit, militernya sedikit, itu menandakan bahwa negara itu aman, tentram, damai. Kira-kira begitulah, sama. Sekolah juga begitu. Di rumah juga begitu. Semakin di rumah banyak peraturan, itu menandakan bahwa ini bukan keluarga sakinah. Itu sudah bisa sudah bisa dijadikan indikator gitu ya. Kira-kira begitu, Mbak Rara. Pak, mungkin bagaimana sebetulnya secara teknis tuh tadi membuat kesepakatan dengan anak yang usianya lebih kecil, terus sampai dia SMP, SMA gitu, gimana tuh secara praktis Pak Toto di sekolah? Ya kalau anak-anak
di PAUD ya umpamanya tempat saya itu yang saya sering amati, gurunya umpamanya bikin peristiwa kan. Anak-anak, besok kita mohon setiap anak membawa mainan yang paling disukai. Oke, tapi nah itu diulang-ulang itu disukai. Nah, tapi mainanmu itu juga boleh dipakai juga untuk Teman yang lain. apa namanya? Untuk teman yang lain. Dan nanti mainannya selama 3 malam nggak boleh dibawa. Nah, bagaimana? Sepakat. Nah, umpamanya kayak gitu. Besok umpamanya pagi ini bikin kesepakatan. Nanti siangnya udah lupa dia mau dibawa. Umpamanya kayak gitulah. Nggak Ini boleh yang dipinjam. anak-anak. Nah, kenapa gurunya membuat kesepakatan seperti itu? Ini sebenarnya satu peristiwa bagaimana membawa anak untuk kerjasama. Jadi kerjasama tidak diomongkan, wong anak-anak PAUD kok. Anak-anak, ayo pada kerjasama yuk, yang nggak kayak gitu. Jadi yang harus dibikin adalah peristiwanya. Oke, coba bayangkan kenapa mainan yang paling disukai. Ya, yang paling disukai biasanya potensial untuk susah dipakai. Nah, umpamanya kayak gitu. Jadi ini satu contoh. Nah, kalau udah gede dikit ya enggak lah. Udah oke. Ini satu contoh. Kamu risetnya apa nih? Mau dalam waktu 1, 2, 3 hari ini ngapain? Terus nanti nanti kalau nggak dikerjain apa? Umpamanya bisa kayak gitu. Konsekuensinya apa? Nanti aku sebagai fasilitatormu, aku mesti ngapain kalau kamu sampai detik yang kita sepakat. Nah, itu dibicarakan di depan. Oke. Baik, tadi saya lihat Mbak Dewi mau bertanya. Silakan Mbak Dewi. Ya, Pak Toto, saya jadi tadi mendengar Pak Toto membahas tentang pendidikan karakter. Jadi teringat 6 bulan yang lalu di Jawa Barat itu ada namanya program pendidikan karakter Jabar Masagi, Pak Toto. Ya. Dan itu lucu-lucu itu. Betul. Saya termasuk yang ketawa sepanjang perjalanan karena sempat ikut jadi narasumber dan kemudian mundur belakangan karena merasa ya itu tadi betul, bahkan membuat pendidikan karakter saja tidak ada proses diskusi, semuanya kemudian sudah disodorkan oleh expert gitu ya, bahkan bagi trainernya sendiri tidak ada kata untuk bertanya, mengkonfirmasi satu sama lain gitu ya tentang materi ataupun konten yang kemudian diimplementasikan di lapangan karena ada proses monitoring dan coaching gitu. Nah, tapi saya juga jadi tercerahkan tadi ya ketika Pak Toto berbicara tentang membuat peristiwa gitu. Nah, dari situ kan jadi ternyata dari membuat peristiwa sebetulnya kan kita juga menetapkan nilai ya Pak Toto ya. Akhirnya kita tahu bagaimana anak-anak kemudian tadi tahu konsekuensinya sendiri di awal gitu ya. Jadi tahu gambarannya akan terjadi apa kalau kita tindakannya A atau B seperti itu. Jadi buat saya merasa tercerahkan gitu ketika tadi Pak Toto memberikan gambaran sederhana gitu bahwa kalau mau menumbuhkan karakter mah bukan pendidikan karakter yang kemudian ditemplatkan gitu. Tapi dengan tadi bicara sederhana, oh ya, kalau misalnya kalian bukunya dipinjam dan lain sebagainya, nah itu anak-anak jadi ada proses reflektif gitu ya, berpikir, oh ya mungkin saya jadi punya kesan tersendiri tadi dengan pernyataan Pak Toto gitu. Terima kasih Pak Toto. Oke, ini juga ada pertanyaan ini tentang reward dan punishment ya. Ya, ini kan soal cara pandang sebetulnya ya, soal paradigma yang ini bukan soal salah benar. Kalau saya ya karena cara pandang saya bahwa kesadaran itu penting. Nah, kesadaran itu sering diperoleh justru dari peristiwa. Nah, maka di sekolah saya itu tidak ada reward dan punishment, nggak ada. Yang ada kalau ada orang membuat kesalahan ya diproses. Kenapa itu terjadi? Jadi nanti satu contoh ada di tempat saya itu
setiap hari itu anak-anak itu selalu mandi di tempat mandinya itu pakai terakota itu. Bak itu. Nah, ya kayak baknya terakota yang tanah itu. Jadi ternyata mereka itu tradisinya setiap mandi itu pada nyemplung ke situ. Nah, lama-lama terakota kan nggak kuat kan, pecah kan. Nah, kalau pakai hukum formal yang ada, yang jadi tersangka kan anak yang terakhir mandi itu. Oke, nggak apa-apa itu yang terakhir mandi, tapi cara kita apes memproses ya? Yang apes itu. Cara kita memprosesnya bukan mengasumsikan bahwa anak ini adalah pelakunya gitu. Akhirnya terbongkarlah bahwa kita tahu bahwa ada tradisi semua orang itu kalau mandi memang naik ke situ gitu loh. Nah, akhirnya kesepakatannya adalah anak-anak semuanya harus mengganti apa namanya? mengganti bak itu gitu loh. Nah, tapi juga tidak kalau kita cuma nangkep si anak yang terakhir mandi itu, berarti tidak akan ketemu realitanya gitu. Padahal semua orang kalau mandi kan ini yang anak itu kan cuma apes saja terakhir itu. Umpamanya itu ya. Jadi semuanya diproses, baik yang peristiwa-peristiwa yang sifatnya apa namanya negatif maupun yang positif tetap diproses. Oke. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Maka nanti kaitannya di sekolah saya juga nggak ada pertandingan, nggak kita pakai. Karena salah satu pertandingan itu akan melahirkan persaingan. Persaingan akan melahirkan permusuhan, kan gitu. Jadi nggak ada nggak ada ranking, itu nggak ada. Gimana dari kecil disuruh bersaing kok udah gede disuruh bekerja sama, ya aneh kan gitu. Jadi bagaimana tuh Pak prakteknya Pak? Tidak ada kompetisi sama sekali. Biasanya justru di sekolah umum kan di akhir semester tuh selalu ada tuh. Lo ngapain dikompetisikan? Wong sesuatu berbeda kok. Backgroundnya beda, gizinya beda, fasilitasnya beda. Loh kok dipertandingkan, itu kan kurang ajar yang orang dewasanya menurut saya. Itu kejahatan menurut saya kalau pakai bahasa yang lebih kasar lagi, itu kejahatan. Wong gizinya beda kok. Tiba-tiba gini, ada soal untuk orang-orang NTT ini ya. Berapa kecepatan kereta api dari Jakarta ke Surabaya? Itu kan penghinaan, mau lihat kereta api aja enggak kok. NTT mana ada. Nah, satu contoh begitu. Itu yang disebut tidak kontekstual gitu ya. Kenapa enggak menghitung berapa pewarna ini pakai indigo ini menjadi warna seperti ini? Kenapa bukan itu yang tiap hari dia lihat? Warna Kenapa tenun. kenapa harus kereta api? Oke, silakan. Pak Toto, ini ada pertanyaan dari Mbak Tika. Saya juga berterima kasih pada Corona karena berhasil menampar saya untuk bangun dari tidur bahwa pendidikan anak itu sepenuhnya tanggung jawab orang tua dan harus terlibat. Namun mungkin karena sudah terbiasa ya dengan sistem pendidikan yang ada, jadi manut saja. Nah, saya sendiri merasa takut untuk memulai menjadi fasilitator pendidik yang aktif untuk anak saya. Takut tidak bisa sesuai standar pendidikan pada umumnya. Nah, gimana nih Pak bisa berani memulainya, Pak? Ya, menurut saya tadi ya, kalau menurut saya baca aja. Sebenarnya sudah ada. Saya dulu waktu mendesain kurikulum itu yang saya pelajari di bahkan kurikulum dari mana-mana gitu, itu indikatornya. Indikatornya usia anak kita itu berapa ini, kalau pakai kelas itu kelas berapa. Nah, dari situ baru kita mana yang indikator-indikator penting itu yang bisa dipegang oleh orang tua kita gitu. Nah, dia bisa belajar apa saja, tetapi nanti tugasnya kita bagaimana kontekstual dengan apa yang dia lakukan, coba dikontekkan dengan indikatornya. Dan juga dengan apa yang ada di rumah dan di lingkungan hidupnya ya. Nah, nanti kalau
kalau di tempat saya referensi itu nanti terakhir. Kalau sudah mentok, nah baru carikan bahan bacaan gitu dan sebagainya. Oke. Umpamanya berurusan dengan menghitung arus atau apa ya dari praktek aja gitu loh. Ada banyak lah itu sebenarnya di sekitar rumah kita itu nggak ada masalah. Makanya saya kan ada cucu di rumah ya. Di rumah saya itu tidak ada kosakata nak sudah belajar atau belum, nggak ada. Yang ada adalah kamu udah melakukan apa saja hari ini. Ini dia cerita bla 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 bla. Udah ditulis belum? Yang kita tradisikan bahwa setiap anak membuat jurnal apa yang dia lakukan. Nah, jurnal itulah yang menjadi alatnya fasilitator untuk menghubungkan kepada indikator yang ada itu sebetulnya. Oke, ini tak kasih contoh aja. Saya kasih contoh, ada anak yang risetnya adalah silsilah keluarga. Oke, dari mbahnya aja udahlah. Mbah Putri, Mbah Kakung, Mbah perempuan, Mbah laki-laki, kawin, punya anak, bla 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 sampai macam-macam. Oh, ini nah ternyata ada banyak anak yang nama Mbak Eyangnya aja nggak ngerti. Cuma ngertinya ya Eyang. Nah, otomatis karena riset kan harus tanya, Mbah, namanya siapa? Udah ditulis namanya dan sebagainya. Oh, ternyata umnya ada yang di Flores, ada yang di Sumatera Utara. Nah, dari situ baru buka, oh di mana Sumatera Utara? Nah, baru buka peta. Baru buka peta. Oh, Sumatera Utara di sini. Oh, Sumatera Utara itu kulinernya apa? Mungkin juga ada sejarah perjuangannya kayak apa. Mungkin ada kain juga kayak apa, keseniannya. Nah, itu dari situ. Nah, ini kita kan belajar hafal lahirnya Diponegoro, tapi nama mbahnya sendiri aja nggak tahu. Nah, itu yang menurut saya, kita itu kita itu disingkirkan dari lingkungan terdekat kita. Kira-kira itulah, itu namanya kontak tadi. Oke, baru baca. Nah, sekarang kan apa sih susahnya Google tuh ditanya apa aja pasti ada tuh. Itu Mbak Rara. Oke, berarti Pak kita mungkin indikator umum dulu, indikator yang penting, kemudian diturunkan menjadi konteks pembelajaran yang ada di sekitar anak. Baru dari situ bicara tentang berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan konteks-konteks itu gitu nanti ya. Nanti kalau teman-teman agak susah cari indikator, nanti tak kirim ke Mbak Rara itu. Boleh, nanti saya kirimkan. Punya sampai kelas 6 lah ada. Dari PAUD, Pak? Nah, kalau PAUD bikin sendiri kita. PAUD itu kan urusannya itu kan ekspresi, apalagi dia emosinya, dia juga latihan kerjasama. Jadi di tempat saya, umpamanya kayak PAUD ya, kalau di tempat saya bukan TK tapi TA, Taman Anak. Itu oke, jam 8 masuk ya, tetapi bukan berarti jam 8 kalau tidak masuk itu tadi kena poin apa enggak kayak gitu. Karena apa? Bisa jadi anak itu menemukan sesuatu ya di jalan. Misalnya ada anak menemukan tanaman namanya putri malu. Yang kalau ke sentuh itu terus apa? Nah, anak itu kan bisa berlama-lama di situ. Nah, bayangkan kalau dia sedang tertarik itu tiba-tiba digaret ibunya supaya jam 8 harus nyampe. Nah, itu kan dia akan kehilangan peristiwa. Maka guru di tempat saya tidak mungkin bertanya, siapa Angel, kamu kok terlambat, kenapa nggak ada pertanyaan kayak gitu. Yang ada adalah, kamu tadi ada cerita apa di jalan, kan gurunya juga begitu. Nggak ada kata kamu kok terlambat, itu nggak ada. Umpamanya satu contoh, karena gurunya punya orientasi bahwa kemungkinan ini anak ini punya cerita, punya menemukan peristiwa sejak dari rumah ke sini ya. Nah, malah justru anak ini disuruh cerita, tadi saya ketemu apa, udah cerita akhirnya. Umpamanya kayak gitulah. Oke. Lara. Iya, silakan Mas Mukhtar. Ini masalahnya begini. Kalau platform pendidikan kita itu kan jelas tujuannya, bagaimana anak itu bisa berkembang sesuai dengan lingkungannya, terbentuk lingkungannya dan sebagainya.
Tapi negara itu mengkapital semua sekolah. Contoh mama, kalau anak yang sebelum 6 tahun nggak perlu bikin. Ini kan ada orang lihat, oh ini ada potensi, kita sekolahkan, kita sudah bayar. Padahal kita cukup ngasih ruang taman anak-anak supaya mereka bisa bersosialisasi, bisa ketemu sama orang tua dan sebagainya. Ya. Karena dikapitalkan sehingga, wah ini potensi ya kita bikin namanya sampai TK itu nggak perlu. Wong anak umur baru 6 tahun aja seharusnya diajarin bagaimana menanam yang bagus, bagaimana yang mudah-mudahan seperti itu. Nah, sehingga ketika pada keinginan bagaimana seharusnya orang tua mendidik, nah memang ada problem tadi Mas Toto udah bilang. Ini masalahnya pendidikan formal itu agak risih dengan pendidikan informal. Nah, kalau pendidikan informal dikasih wadah, dikasih akses yang sama untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan Mas Toto, nggak apa-apa. Saya dulu di anak jalanan, caranya bikin kurikulum nggak sama. Ketika di kali, mereka menemukan batu ini buat apa? Oh, buat rumah. Dan rumah itu ada apa? Ada orangnya. Oh, berarti kamu nanti bercoba mencari orang yang punya rumah, berkenalan gitu. Nah, itu kan anak jalanan ketemu sama orang kampung kan susah itu. Nah, itu dia ceritakan. Nah, terus dia disusukan lagi sama teman-temannya. Oh, saya mengalami kesusahan, saya mengalami tidak dan sebagainya. Nah, intinya tadi Mas Toto mengajak kita untuk berpikir terus maju. Dialektika kita maju. Jadi sebenarnya yang dikembangkan itu sekolah itu, pendidikan itu mengajak anak untuk mengerti dan bisa mengatasi masalahnya. Sekolah itu adalah ruang segi 4 yang dengan kurikulum yang dipasarkan tadi itu. Nah itu kan menjadi beda. Nah artinya di sini itu udah bagus inisiatif Rara sama Mas Toto ini. Pikiran-pikiran ini untuk dikembangkan lebih luas supaya ada gerakan untuk bisa kita punya konsep tanding gitu. Iya, terima kasih Mas Mukhtar. Iya, memang kita rencanakan sih kalau bisa rutin ya Pak Toto ya. Rutin meramu pemikiran Pak Toto ini. Nggak harus naik pesawat, nggak ada masalah itu. Iya. Nah Pak Toto tadi menarik ya sebetulnya. Kalau tadi banyak contoh di tingkat usia dini ya, dan juga SD gitu. Nah kalau usia yang memang sudah lebih besar lagi kayak tadi SMK sendiri itu, bagaimana tuh Pak untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ini juga bisa memenuhi indikator tadi, karena kadang-kadang kepikirnya begini, kayaknya nggak mungkin deh kalau membahas kimia misalnya begitu dengan apa saja yang kebetulan ditemukan di dalam peristiwa-peristiwa itu gitu, atau memang mungkin juga harus menciptakan peristiwa gitu. Ya, bahwa kita itu tidak harus menguasai dari A sampai Z ya, tapi satu contoh gini. Satu contoh, ada anak SMA tempat saya yang penelitiannya adalah pengolahan sampah. Nah, akhirnya sampai ketemu kimia. Nah, fasilitatornya nggak paham, nggak apa-apa, saya tidak pengen semua orang itu paham banyak hal, enggak. Ya kita cari, maksudnya pasti ada lah di antara teman kita. Nah, itu baru kita hubungkan, oke. Jadi coba kamu bisa diskusi dengan ini, atau kita bawa orangnya yang bisa menjadi narasumbernya, bisa kayak gitu. Tapi bahwa kimia itu ditemukan pada realita apa yang dia lakukan gitu loh. Bukan kimia adalah bla bla, nggak kayak gitu. Makanya di tempat saya nggak boleh ya mengajar pamannya termometer adalah, ya nggak boleh, nggak ada peristiwanya kok gitu loh. Yang ada adalah ada anak yang sedang menetaskan telur. Nah ternyata telur itu bisa menetas kalau suhu suhu udaranya itu harus nah di situ baru dikenalkan. Nah ini ada yang namanya untuk mengukur suhu, namanya termometer. Barulah bolehlah dicarilah ceritanya tentang termometer, siapa yang menemukan apa, itu nggak masalah gitu. Tapi fungsinya dan peristiwanya jelas di situ gitu. Ada anak SMP yang nggak mau hitung-hitungan, itu nggak mau. Tapi dia senang sepeda. Akhirnya risetnya sepeda, bahkan sampai uji coba bikin sepeda. Dia pikir ngitung lingkaran itu nggak dihitung apa ya, akhirnya ngitung juga gitu loh.
Kira-kira seperti itulah gambarannya gitu. Mungkin sebelum saya kasih keterangan yang agak aja ya dari asal usulnya. Gini, yang mendesain, ini satu contoh matematika ya. Yang mendesain matematika itu membayangkan bahwa semua orang itu akan menjadi ahli matematika. Kira-kira begitu, makanya rumit. Apa yang terjadi? Siswa di seluruh Indonesia ini akhirnya benci terhadap matematika, dan yang paling parah lagi benci pada guru matematika. Jadi ahli matematika yang enggak, matematika menjadi bagian kehidupan dia sehari-hari juga enggak. Kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya kayak di sekolahan saya itu bukan berarti enggak ada pelajaran matematika, terus enggak, anak tidak berurusan dengan matematika, sangat berurusan gitu. Kira-kira itu Mbak Rara. Ya, oke. Makasih Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana memandu anak untuk menemukan cara belajarnya tuh? Oke, ini saya kan harus membayangkan kesulitan Anda ya, karena semuanya anak harus ngikutin mata pelajaran. Yang saya kasih contoh tadi kan di sekolah saya kira nggak fair juga kan gitu. Maka sekali lagi sebagai orang tua atau sebagai teman anaknya itu harus ngerti indikatornya tadi, sehingga apa namanya itu bisa mempermudah anak. Gini loh, ini sekolah ini kan mestinya di dunia ini tidak boleh memperumit orang untuk belajar. Tapi kenyataannya sekolah ini memperumit orang untuk belajar. Coba aja Anda sekolah uang dan bank, dia aku bank, itu lebih rumit daripada sudah jadi pegawai bank. Itu rumit banget itu. Nah sama sekolahan itu juga begitu. Nah maka tadi mau nggak mau teman-teman harus menguasai ininya. Sebenarnya apa sih yang mau dicapai anak dalam mata pelajaran ini? Sehingga mungkin secara mudah bisa membantu anak ini memahami atau memahamkan apa yang sedang dia pelajari. Kalau saran saya begitu ya, karena basisnya masih mata pelajaran gitu loh. Apa namanya tadi, platform belajarnya masih bagaimana dia harus membaca buku mata pelajaran, itu kan anunya di situ. Oke, dari indikator itu barulah kita cari, oh kayaknya ini nih untuk bantu anak ini supaya lebih mudah mencerna, ya dibikinlah apa namanya simbol-simbolnya apa yang bisa ditemukan, dan mungkin juga bisa dengan peristiwa. Ini satu contoh aja ya, matematika atau hitungannya. Kenapa banyak orang di dunia ini tidak ngerti baca tulis tapi dengan duit ngerti? Karena itu peristiwa yang gampang. Nah, satu contoh itu aja lah. Jadi tangan kotangan sinus kosinus ini nggak paham saya waktu itu gitu. Untuk apa gitu loh. Oke, kira-kira begitu Mbak Rara. Oke. Pak Toto, di sekolah Bapak apakah ada anak dengan disabilitas? Jadi seperti apa itu proses belajarnya tuh? Karena juga ini sekolah inklusif ya. Iya banyak. Tapi nah ini agak problem sekarang masalahnya. Masalahnya Salam itu bukan karena piawe punya metode untuk nangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, bukan. Kekuatannya itu justru di komunitas ini membuat anak ini nyaman di situ. Sehingga bisa bergaul secara jadi kita nggak punya metode yang khusus seperti apa, itu nggak ada, tetapi kekuatannya justru ada di komunitas. Jadi nggak ada ya anak-anak di Salam yang ngece apa ya, ngata-ngatain atau olok-olok atau apa, bahkan orang tua semua menerima dengan baik gitu loh. Anak itu nyaman di situ. Nah sekarang justru ketika kita membatasi secara fisik ketemu, nah itu kita lagi pusing nih sekarang ini. Gimana nih caranya ini, karena sebenarnya secara khusus kita juga nggak punya metodenya yang untuk nangani anak-anak itu, tetapi yang kekuatannya itu justru ada di komunitas. Nah itu yang kita lakukan sekarang ya, akhirnya ya sudah, yang paling penting tetap berdialog dengan orang tuanya, gimana dia harus apa namanya kasih kegiatan di rumah apa dan sebagainya. Tetapi kami sendiri merasa ini sedang ada problem karena kita dibatasi, sementara kekuatan
kekuatan kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu justru ada di lingkungan. Gitu kira-kira. Oke. Makasih Pak Toto. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung bertanya, boleh lewat chat room. Silakan. Nah, ini ada lagi Pak. Tadi menarik sekali yang Bapak sampaikan, tidak ada reward dan punishment gitu ya. Terus gimana tuh cara memperkenalkan tentang surga dan neraka kepada anak-anak Pak? Mungkin ini dari sekolah Islam barangkali pertanyaannya. Ya tetap dibicarakan. Seandainya toh ada hukuman itu ya karena kesepakatan, itu bukan karena sekolah memberi hukuman gitu loh. Terus kira-kira bahkan kadang-kadang dia sendiri yang udahlah saya dihukum ini gitu. Kadang juga gini, ada hal-hal yang satu contoh ini anak ini nggak mau baca nih. Umpamanya ada peristiwa, kadang-kadang hukumannya malah suruh baca, bikin review. Karena kita tahu dia nggak suka itu gitu loh. Kan hukuman itu mestinya kan sesuatu yang tidak gini loh. Satu contoh, Tuhan bikin hukum orang disuruh puasa itu karena tahu manusia itu nggak suka puasa. Kalau suka ya kok bikin hukum kok sehari ini makan bakso padahal kita senang bakso, ya itu bukan hukuman namanya gitu loh. Hukuman itu mestinya sesuatu yang dia tidak sukai harus dia lakukan. Di Perancis saya kira cukup menarik ya. Itu siapa tuh? Di Perancis itu ada tuh yang kalau yang anak-anak jalanan itu yang ngerusak atau apa itu malah hukumannya tuh disuruh nonton teater. Bayangin anak jalanan suruh nonton teater itu bisa setengah mati, nggak bisa merokok di dalam, bisa. Jadi hukuman itu tidak harus seperti itu. Ini juga harus kreatif juga. Hukuman itu nggak harus anak di apa gitu loh. Tapi sekali lagi hukuman pun di sekolah saya termasuk kita bicarakan gitu loh. Coba suruh minta maaf itu kan setengah mati loh. Ada yang dipikirnya nggak ketahuan atau apa, nyolong itu ya ada di warung itu. Anak yang udah ini remaja-remaja kan udah mulai kenakalan-kenakalan. Nah, yang salah satu yang kita lakukan bagaimana anak ini harus secara langsung minta maaf. Itu bukan pekerjaan gampang, itu sulit sekali itu. Macam-macam lah itu, tapi tetap kita bicarakan, tetap diproses lah intinya di situ. Karena sekolah itu bukan kepolisian ya, sekali lagi kita itu institusi pendidikan, jadi bukan kalau sudah hukum itu kan selalu ada pelaku dan ada korban kan. Makanya kayak bullying di tempat saya itu ya itu kita tidak menggunakan cara berpikir pelaku dan korban, tetapi oke, ini ada anak punya kecenderungan kayak gini, terus gimana nih? Itu yang kita bicarakan baik di sekolah, di orang tuanya dan sebagainya. Bukan karena hukuman itu sendiri ya buktinya lah orang koruptor dihukum kayak apa ya tetap korupsi terus kok ternyata kok. Kira-kira begitu. Itu juga tidak lepas dari cara pandang kita, yang kita menganut cara pandang apa. Itu Mbak Rara. Oke. Terima kasih Pak Toto. Saya lihat di chat room ada satu pertanyaan. Lalu gimana Pak melibatkan orang tua ini, terutama sih ayah ya? Karena di masa pandemi ini memang beban perempuan menjadi jadi double kayaknya. Dia bekerja juga bagi ibu yang bekerja, terus kemudian Ya, juga harus jadi macam-macam, double, koki, jadi guru, jadi laundry kadang-kadang juga gitu. Ya. Nggak tahu ya, mungkin karena di Salam ini orang tuanya ini kan bukan orang tua yang pegawai, yang pagi ngantor, dan hampir yang seperti itu prosentasinya sedikit sekali gitu. Jadi dua-duanya aktif ya, kalau nggak bapaknya ya ibunya yang harus menghandle gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya kok jadi lupa saya. Bagaimana melibatkan ayah lah terutama dalam ini. Nah, itulah mungkin agak tidak terlalu tepat juga. Kalau di sekolah saya itu kan sejak awal memang
gini, kalau di yang dulu pernah kuliah di IKIP ya, itu kan selalu ada input, output ya. Inputnya murid atau mahasiswa, lalu outputnya kelulusan. Nah, nanti ada environmental input, itu ada undang-undang, ada nilai, ada yang di bawah itu ada yang namanya instrumental input. Nah, saya mau ngomong inputnya aja. Inputnya kalau di sekolah saya itu, inputnya itu bukan murid dan lulusan. Inputnya ya anak, ya orang tua, ya guru, ya penyelenggara. Lalu outputnya adalah komunitas belajar. Nah, saya kira perbedaannya di situ. Nah, yang ada selama ini, platformnya adalah inputnya cuma murid. Nah, sehingga kalau saya bikin kurikulum ya tidak hanya kurikulum untuk anak, kurikulumnya untuk orang tua juga, untuk guru ya, untuk lingkungan yang ada. Nah, ini problemnya di situ menurut saya gitu loh. Tambah bingung kan? Ya karena dunia nyatanya nggak seperti itu, hanya di tempat saya. Sehingga Ketika selama ini orang tua itu dilibatkan, toh sekarang itu ada namanya apa itu? Komite ya. Komite sekolah. Iya, komite itu paling diajak ngomong hanya untuk ngurusi anggaran. Betul. Tapi tidak pernah dibicarakan soal bagaimana paradigma pendidikan harus didiskusikan bareng, bagaimana metodologinya dan sebagainya, hampir nggak ada. Yang ada adalah sekolahan bikin keputusan, orang tua dikasih tahu. Kira-kira cuma itu. Nah, ini problemnya tidak hanya di orang tua menurut saya. Oke, ini tadi juga ada pertanyaan bagaimana pendekatan terhadap pendekatan terhadap ayah yang tidak peduli ya. Ya. Nah, tadi sebenarnya di tempat saya itu memang sudah sejak awal itu sudah dibagi siapa yang, intinya kan kalau di tempat saya itu kalau penerimaan murid baru itu yang dites itu orang tuanya bukan anaknya. Kira-kira mau mengikuti apa yang ada di sini apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah masuk ke sini, daripada nanti di tengah jalan. Kan sekarang kalau orang tua itu sibuk, apakah 24 jam sibuk? Kan enggak juga sebetulnya. Nah, itu yang harus dibicarakan. Kita udah terbiasa dengan cara seperti itu. Nah, yang jadi soal kadang-kadang kan gini, prakteknya sekolah itu kan sama seperti bikin warung, bikin toko. Jadi jual, terus orang datang. Jadi orang tua itu sendiri udah seperti pembeli. Nah, sehingga kadang-kadang sekolah ya nggak bisa apa-apa. Saya udah bayar kok. Nah, kalau di tempat saya itu hampir 80% sekarang sekolahnya udah diambil alih orang tua. Jadi yang sangat menentukan mereka sebetulnya. Bahkan saya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak mengatur apa-apa, bong udah dipegang oleh orang tua. Ini memang nggak ada contoh yang seperti sekolah tempat saya itu, hampir sedikit menurut saya. Yang banyak prakteknya seperti bikin warung. Orang bikin toko, terus orang beli kan itu. Nah, sehingga kadang-kadang ya orang tua sendiri lah yang ngapain aku udah bayar kok, ngapain aku suruh repot-repot. Nah, ini ada yang kaitannya tadi udah diomongkan Mukhtar di depan tadi, bahwa sekolah ini juga menjadi komoditi yang akhirnya relasinya adalah relasi konsumen dan produsen, jadi kayak gitu loh. Transaksional gitu ya. Iya, yang terjadi transaksional gitu loh. Ya, itu udah nggak bisa diapa-apain, wong itu sejarah sekolahnya udah kayak gitu kok, itu loh. Nah, biasanya ini pengalaman saya itu teman-teman dari luar yang belajar di Salam, biasanya macetnya di situ karena tidak mampu mentransformasi sekolah yang dibangun ini menjadi
komunitas gitu loh. Kira-kira itu Mbak Rara. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah hampir mendekati waktu selesai. Saya mau wrap up aja dari diskusi kita. Boleh tanya? Oke, masih ada nih. Oke, masih ada. Yang terakhir ya, Mbak Erika ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Terutama buat Mas Toto. Mungkin Mas Toto masih ingat sama Erika ya, kalau masih ingat Mas Toto. Di Lampung ya? Dari Lampung, Mas Toto, ya. Oke. Ya, sehat ya Mas Toto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi saya sudah nyimak dari awal bahwasannya memang kurikulum yang memang sudah ada sekarang ini masih mengkapitalisasi semua. Nah, artinya saya sih melihat kalau kedepannya ini bisa diberikan kepada sekolah-sekolah yang lain atau kita memberikan rekomendasi ke negara lah dalam tanda kutip ya Mas Toto, maksud saya itu karena kan ini kan cukup menarik gitu, sangat menarik, bukan cukup menarik, sangat menarik untuk diterapkan gitu loh di tempat kita. Tetapi karena terhalang dengan adanya sistem pendidikan kita yang memang masih dalam tanda kutip kapitalisasi tadi itu, bagaimana cara kita gitu mulai membuat rancangan lah atau apa ya Mas Toto ya, supaya negara ini mendengar gitu loh, mendengar dan bisa mengakomodir ini semua gitu loh. Karena kalau batasan kita hanya sebatas diskusi aja, kemudian tidak ada apa sih istilahnya capaian yang memang signifikan, kemudian ini bisa jadi rujukan ke negara, itu kan cuma di lingkup-lingkup kita aja Mas. Ya artinya maksud saya kalau di tempat Mas Toto kan memang sudah menjalani itu semua, tapi di tempat-tempat kita mau menjalani itu terbentur dengan yang lain-lainnya gitu loh. Nah itu yang membuat kita itu ya mati langkah jadinya gitu. Kita sudah melakukan misalnya katakan dari PAUD kita coba buat kurikulum yang memang modelnya seperti ini gitu ya. Kita dari mulai membuat dari peristiwa, kemudian anak-anak diajarkan seperti itu gitu ya, membangun kesadaran mereka lewat peristiwa-peristiwa itu. Tapi kemudian ketika mereka mau melanjut itu terbentur dengan yang ada sekarang gitu loh Mas. Nah itu yang maksud saya apakah ada gitu gerakan-gerakan dari kawan-kawan aktivis seperti kita ini misalnya gitu loh yang bisa menggerakkan itu untuk kita majukan ke negara misalkan seperti itu gitu loh Mas Toto. Mohon izin ya Mas. Ya, oke. Kayaknya kalau saya sih agak sulit ya karena negara sendiri sudah punya keyakinannya itu seperti itu dan itu juga sudah dari rezim ke rezim ya nggak berubah gitu. Nah kalau saya sih membayangkan ini gerakan ini akan bisa berjalan kalau dimulai dari rumah-rumah ini. Kalau ini dimulai dari orang per orang itu. Nah, itu saya ada keyakinan itu. Bahkan saya kemarin ketika di Kongres Budaya Desa ini termasuk ada menterinya pendidikan segala, saya secara langsung bilang bahwa sebaiknya harus dinyatakan sekarang atau harus dimulai desentralisasi pendidikan. Sekarang ini kan terpusat semua. Ya, benar. Jadi apa tugasnya pegawai di tingkat provinsi, kabupaten, pendidikan itu ngapain? Dia itu hanya sembunyi di balik pusat itu. Masuk kurikulum aja yang bikin pusat gitu itu udah. Nah, itu yang tapi saya agak pesimis ya kalau itu. Kalau saya malah justru kalau orang tuanya ini pada menyadari ini bahwa sebetulnya anak-anak kalian itu hanya mau dijadikan follower aja itu dalam hidupnya. Ya, mari harus dimulai dari rumah. Sekarang homeschooling aja diakui kan, yang jadi soal kan kita semua ketakutan. Kita semua ketakutan kalau anaknya nanti tidak jadi insinyur, tidak jadi dokter Andes, padahal itu semua sudah sekarang ini tinggal nunggu bangkrutnya aja menurut saya. Jadi kalau yang orang tua sejak sekarang ini berubah cara berpikirnya, menurut saya mungkin baru akan terjadi perubahan 30 tahun yang akan datang itu. Kira-kira itu. Dan sekali lagi janganlah anak-anak kita jadi follower ya, jadi
pengikut aja itu nanti yang kenapa di Indonesia itu hoak itu merajalela karena isinya masyarakat follower. Karena pendidikannya hanya mencetak orang-orang untuk jadi pengikut tadi. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Terima kasih Pak Toto. Pak Toto, sebelum kita tutup acara sore ini, mungkin ada satu statement terakhir Pak Toto. Dan juga apa yang perlu kita, karena kita berencana akan punya pertemuan lagi, kira-kira apa nih, peristiwa apa yang harus diciptakan oleh kita semua peserta ini, supaya nanti kita ketemu lagi, ada sesuatu yang bisa kita pelajari lagi. Kalau saya malah justru pengen, ini dari berapa orang ini? Ini sekarang berapa orang, nah coba nanti sama lah seperti tadi teman dari NTB itu, daripada bikin pelajaran kesehatan reproduksi, mendingan bikin pooling aja itu ke remaja seluruh NTB itu. Anda pengen terus sekolah atau kawin? Pertanyaannya itu aja. Mau pengen sekolah atau mau kawin? Pasti jawabannya nggak mungkin kawin lah. Nah itu pollingnya bisa diakumulasikan macam-macam gitu, daripada kasih pelajaran kesehatan reproduksi malah suruh ngapalin, itu malah repot itu. Oke, kalau saya sih pengennya ini dari sekian orang, mungkin apa yang bisa dilakukan dari rumah terhadap anak-anaknya, menurut saya itu. Seandainya mau bikin lagi, kita malah sudah agak teknis ya. Sudah ngomong teknis. Kalau ini kan masih pemikiran ya, masih gangguan gitu ya. Masih memberi gangguan. Jadi kalau menurut saya, kalau sepanjang Anda masih meyakini kalau Anda itu masih meyakini bahwa sekolah itu tempat yang terbaik untuk anak-anak Anda, ya susah ini berubah. Kalau saya kan dulu menyekolah anak-anak itu kan supaya anak saya itu punya teman, itu aja. Jadi kalau dia agak malas-malasan, kamu tuh mosok nggak kepengen ketemu teman-temanmu di sekolah kan itu. Jadi sekolah itu dulu target saya hanya itu. Dia punya komunitas di sana. Oke, kira-kira itu kalau pesan saya, kalau mau ketemu lagi, apa kira-kira topiknya? Yang sudah teknis menurut saya. Pertanyaannya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dari rumah untuk anak-anak kita. Oke, nanti mungkin saya sudah bisa ngomong teknis, ini metodenya begini, apa gitu bisa. Nah, itu bisa dikembangkan sebagai alat untuk teman-teman di rumah bisa mengembangkan sendiri. Kalau saya lebih itu, Mbak Rara. Ya, terima kasih Pak Toto. Kita akan seriusin lah ini ya untuk terus itu berikutnya. Itu satu. Terus yang kedua, teman-teman ini juga yang punya kewajiban untuk ngajak teman yang lain juga gitu loh. Iya, untuk ikut. Jadi supaya tetap terus bergulir. Iya. Ya seperti tadi. Yang ketiga, Mas Toto tetap sehat. Oh iya, kalau saya sepanjang dari rumah aja nggak apa-apa. Jadi seperti usulannya Erika itu, supaya kita tidak hanya diskusi aja, apa yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau menurut saya kita lakukan dari rumah. Ini percuma kita mau advokasi negara, wong mereka kupingnya budek kok mau diapain. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya merekam sesi ini. Untuk rekamannya nanti akan di-share di Instagramnya saya, Rara_Amala, dan Instagram Pak Toto, Toto Raharjo. Ada di dalam chat room, saya sudah share. Jadi nanti kita akan submit di situ, dan silakan untuk melihat-lihat kembali diskusinya. Kita renungi lagi, karena biasanya informasi pertama itu masih mengganggu. Kedua, ketiga, setelah diresapi, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Kira-kira itu dulu. Saya ucapkan terima kasih betul 1,5 jam yang bermanfaat ini. Senang kami berdua bisa sharing, dan mudah-mudahan nanti kita sehat semua, bisa berlanjut paling tidak ya bulan depan, terus kemudian nanti teman-teman bisa mengajak teman yang lain.